Selamat siang, nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817015064 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang recurrence. Rekursi, ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan sebagai proses rekursif. Kita dapat mendefinisikan barisan, himpunan, atau fungsi secara rekursif. Langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif ada langkah basis, spesifikasi koleksi awal dari anggota, dan langkah rekursif mendefinisikan aturan konstruksi anggota baru dari anggota yang telah diketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif, misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 merupakan bagian dari S, X tambah Y merupakan bagian dari S jika S merupakan bagian dari jika X merupakan bagian dari S dan Y merupakan bagian dari S. Maka S adalah himpunan bilangan positif yang habis dibagi 3. Misalkan, untuk bukti, misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 untuk membuktikan bahwa A sama dengan S harus ditunjukkan A merupakan bagian dari S dan S merupakan bagian dari A. Lalu, contoh himpunan yang didefinisi secara rekursif bagian 1 kita akan membuktikan. Pertama-tama, A adalah bagian dari S. Dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan positif yang habis dibagi 3 ada di S, menggunakan induksi matematika. Misalkan, Pn proposisi 3N anggota S, langkah basis P1 benar, A sama dengan A merupakan bagian S, karena 3 merupakan bagian dari S. Selanjutnya, bagian 2 akan ditunjukkan S merupakan bagian A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah basis akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A, karena 3 habis dibagi 3, maka 3 merupakan bagian dari A. Langkah rekursifnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat yaitu yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A. Caranya, X tambah Y merupakan bagian A jika X, Y merupakan bagian S, yang diasumsikan merupakan bagian A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3 mutlak X dan 3 mutlak Y akibatnya 3 mutlak bagian dari X tambah Y. Kesimpulan dari 2 adalah X bagi S bagian dari A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Langkah basis, tentukan nilai fungsi pada saat 0, dan langkah rekursif berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Di sini ada contoh soalnya. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Di sini bisa kita lihat ada F0 sama dengan 3, dan Fn tambah 1 sama dengan 2, Fn tambah 3. Di sini merupakan rekursifnya yaitu F0 sama dengan 3. Lalu kita melanjutkan ke F1. F1 merupakan 2F0 ditambah 3 sama dengan, tadi kita ketahui kalau F0 di awal adalah 3, jadi kita masukkan jadi 2 dikali 3 tambah 3 jadi 9. Lalu kita lanjutkan masuk ke F2. F2 sama dengan 2F1 tambah 3. F1 itu tadi kita sudah hitung hasilnya merupakan 9, berarti 2 dikali 9 ditambah 3 sama dengan 21. Kita lanjut ke F3, bisa kita lihat di F3 merupakan bagian dari F2. Jadi 2 dikali F2 ditambah 3 sama dengan 2, tadi kita sudah hitung F2-nya, yaitu 21. 2 dikali 21 ditambah 3 sama dengan 45. F4, bisa kita lihat di sini F4 merupakan 2 dikali F3 tambah 3. F3 tadi kita sudah cari, nilai F3 itu 45. Jadi 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Relasi rekursif. Relasi recurrence untuk bagian AN adalah, untuk himpunan AN, adalah persamaan yang menyatakan AN dalam satu atau lebih banyak A0, A1, bla 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 sampai AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan himpunan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence
Ini bila AN memenuhi relasi recurrence. Metode substitusi dengan, nah cara penyelesaiannya dari relasi rekursif ini ada 3, yaitu metode substitusi dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya, kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika, dan ada metode pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Terus ada metode master digunakan untuk menyelesaikan persama rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT, N per B, ditambah Fn. Nah, di relasi rekursif ada mode iterasi atau rekursif. Metode ini, iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk relatif tersebut, serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk evaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Relasi rekursif, metode master menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persama rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT, N per B tambah Fn dengan A lebih besar daripada 1 dan B lebih besar daripada 1. Ada konstanta dari Fn. Dalam metode master, ada 300, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Di sini mungkin saya salah tulis ya, di sini harusnya metode master. Kita langsung di metode master ini ada 3 case. Bila A lebih besar daripada BK, maka Tn sama dengan theta N log B pangkat A. Dan di case 2, jika A sama dengan B pangkat K, maka if P lebih kecil daripada min 1, maka Tn sama dengan theta N log B pangkat A. Tapi bila P min 1, maka Tn sama dengan theta N log BA dikali log kuadrat N. Dan kalau misalnya if P lebih besar daripada min 1, maka Tn sama dengan theta N log B pangkat A dikali log P tambah 1 pangkat P tambah 1 kali N. Nah, di case 3, bila A lebih kecil daripada BK, dan jika P lebih kecil daripada 0, maka Tn sama dengan 0 per NK, dan if P lebih besar atau sama dengan 0, maka Tn theta N pangkat K log Pn. Nah, di sini ada contoh soal dari metode master. Di sini kita ada Tn. Ini tadi sebelumnya sudah saya coba kerjakan, yaitu Tn 3T N per 2 ditambah N kuadrat. Pertama kita bandingkan relasi yang ada, Tn sama dengan AT N per B ditambah theta NK log P per N. Kita bandingkan A3, B2, K2, P0. Nah, maka kita ketahui tadi kan sudah ada di sebelumnya bermacam-macam case-nya berdasarkan case ini. Nah, dari case ini kita bisa simpulkan kalau misalnya P sama dengan 0. Di sini ada P lebih besar atau sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus yang Tn sama dengan theta N K log Pn. Maka Tn sama dengan theta N pangkat 2 log pangkat 0 N. Jadi hasilnya adalah Pn sama dengan theta N kuadrat. Di sini juga ada metode substitusi, contohnya saya ambil dari PowerPoint yang sudah disediakan, yaitu Tn sama dengan 2T N pangkat 2 ditambah N. Maka akan berubah menjadi Cn per 2 log N per 2 ditambah N. Lalu jadi Cn log N per Cn log 2 tambah N. Lalu berubah menjadi Cn log N min Cn tambah N. Jadi ini disubstitusi, mohon maaf, dan menjadi Cn log N. Kita contoh soal metode rekursi, saya ambil juga dari yang sudah disediakan, merupakan metode sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan. Jadi saya menggunakan soal menara Hanoi. Terdapat menara dengan 3 tiang meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah.
Aturan satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lainnya. Selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Tujuannya memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Nah, misalkan HN, banyaknya langkah yang diperlukan untuk NDIX dalam masalah menara Hanoi. Kita mulai dengan NDIX pada tiang 1. Kita dapat memindahkan N-1 DIX paling atas dengan mengikuti aturan ke tiang 3 dalam HN-1 langkah. Kemudian, dengan menggunakan satu langkah, kita bisa memindahkan DIX terbesar ke tiang 2. Selanjutnya, pindahkan N-1 DIX dari tiang 3 ke tiang 2 dengan mengikuti aturan HN1 langkah. Dengan demikian, kita telah memecahkan puzzle dengan banyak langkah. Jadi, kita dapat rumus HN sama dengan 2HN min 1 tambah 1 dan H1 sama dengan 1. Jadi untuk mencari solusinya, untuk berapa banyak yang kita perlukan untuk memindahkan langkahnya, yaitu HN sama dengan 2HN min 1 tambah 1. 2 buka kurung 2HN min 2 tambah 1 tutup kurung tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2 HN min 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 2, 2HN min 3 tambah 1, tutup kurung, tambah 2 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3 HN min 3. Tambah 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1. Terus seterusnya 2N min 1, H1 tambah 2N min 2, tambah 2N min 3, tambah dan seterusnya. Terus deret geometri. 2N min 1 tambah 2N min 2 tambah 2N min 3, bla 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 bla. Jadi menghasilkan 2N min 1. Jadi, untuk memindahkan 64 DIX, diperlukan langkah, kita masukkan, N-nya ada 64, kan? Jadi, 2 pangkat 64 dikurang 1, maka hasilnya adalah ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.